Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hari ini pagi yang luar biasa kita jumpa lagi di dalam ibadah secara online ini. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dan saya percaya semua saudara-saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan persiapkan hati bersama-sama untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hamba kembalikan kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang hidup, yang perkasa, yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Tuhan, pujaan kami, Engkau yang menaungi kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menudungi, menadahi, Engkau yang membentengi kami, dan pasukan malaikat dari surga yang mengelilingi setiap kehidupan kami. Dan satu hal yang kami percaya, kami aman dalam perlindungan Tuhan dan bernaung di bawah kepak sayap kasih Allah yang maha tinggi. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara online dalam ibadah ini. Biarlah urapan baru dari surga turun ke atas setiap kami. Dan Tuhan mau memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap pemirsa, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sebab hamba percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pakai hambamu untuk menjadi saluran berkat bagi setiap orang di pagi hari yang luar biasa ini. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan yang hidup, firman Allah yang luar biasa, aku hambamu sudah berdoa serta mengucap syukur. Dan dipastikan semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini diberkati. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku hambamu sudah berdoa serta menaikkan syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit testimoni saya. Begitu banyak orang, pemirsa, jemaat yang chat saya, yang SMS saya, bahkan ada yang telepon saya, dan mereka tanya, "Pastor, kenapa tidak ada khotbahnya?" Bahkan sampai semalam masih ada yang menanyakan saya, "Kami cari-cari di YouTube kok nggak ada khotbahnya." Sorry saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada dua hal yang saya pikirkan. Hati kecil saya menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa begitu banyak orang di zaman akhir ini yang masih begitu luar biasa merindukan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya menyadari saya hanya alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan Injil sepenuh bagi setiap orang yang mau mendengarnya. Dan yang kedua, saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa kerinduan saudara telah saudara tuangkan melalui chatting sehingga saudara harus bertanya kepada saya. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya say sorry karena minggu yang lalu saya betul terhalang karena saya ada masalah infeksi di gigi saya dan tulang rahang saya, sehingga saya harus mengalami beberapa kuret. Dan puji Tuhan, mujizat terjadi. Saya dipertemukan dengan seorang dokter gigi yang luar biasa, anak Tuhan yang rendah hati, yang baik sekali, bahkan dengan teliti merawat saya dengan sangat baik. Dan saya harus say thank you pada dokter gigi Ginting yang luar biasa di kota Pontianak ini, alamatnya di Putri Daranante. Sungguh luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, dan hari ini saya bisa kembali menyapa saudara dalam salam kasih saya kepada setiap jemaat Tuhan dan pemirsa sekalian. Haleluya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya rindu berbicara tentang hal pesimistis atau pesimis. Wow, ini tentu tema yang mungkin akan memerlukan adrenalin untuk harus saya sampaikan, karena ini realitanya demikian. Banyak orang berkata Tuhan luar biasa, banyak orang berkata Tuhan melakukan mujizat, banyak orang berkata A, B, dan C ketika dia beriman kepada Tuhan. Tetapi fakta realita kehidupannya seringkali muncul sifat pesimistis dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, dua ayat pendahuluan yang ingin saya sharekan pada pagi hari yang dahsyat dan luar biasa ini. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Jadi saudara,
Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan datang untuk menyatakan kesalahan bagi kita, memang rasa sakit seolah-olah diobok-obok. Tapi demikianlah adanya firman Tuhan. Kalau firman Tuhan tidak diberitakan, bagaimana kita bisa menyadari akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan? Tujuannya firman Tuhan diberikan supaya menyadarkan, menginsafkan kita akan kesalahan kita. Minimal hati kecil, hati nurani kita diobok-obok, dikorek-korek, dihantam, dibombardir, supaya kita menyadari ada kesalahan-kesalahan. Sebab mengapa? Tujuannya untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebab Tuhan Yesus Kristus telah mati untuk membenarkan saudara dan membenarkan saya. Katakan amin. Ayat yang kedua, Ayub pasal 22, ayat 21. Jadi ini ada sinkronisasi, ada kesinambungan. Tadi firman Tuhan diberikan untuk menyatakan kesalahan, supaya memperbaiki kita lebih hari lebih baik, lebih hari lebih baik, supaya kafot atau value atau nilai kemuliaan Tuhan itu bertambah-tambah dalam kehidupan kita. Sebab Ayub berkata dalam pasal 22 ayat 21, berlakulah ramah terhadap dia. Dia adalah Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau tentram. Supaya tentram, ancing, ada ping'an, ada ketenangan, ada kedamaian. Dengan demikian engkau memperoleh keuntungan. Jadi persoalan adalah kalau kita mau hidup dalam keberuntungan, kita mau hidup dalam keuntungan, memperoleh keuntungan, syaratnya mutlak adalah berlaku ramah terhadap Tuhan. Anda paham tentang berlaku ramah terhadap Tuhan? Berlaku ramah, kata ramah ini sinonim. Kata ramah ini ada kesinambungan dengan apa? Sikap menghamba, sikap humble, bukan pemberontakan, bukan pemaksaan kehendak, tetapi obey, taat, ada keramahan, ada penaklukan diri. Nah, ini dua ayat awal yang saya sharekan buat kita sekalian. Sebab mengapa? Saudara, ada 4 tipe manusia. Saudara, kita simak baik-baik. Tipe yang pertama adalah manusia yang takut hidup, takut mati. Nah, ini manusia model apa? Takut hidup, takut mati. Nggak tahu mau bikin. Jadi hidup day by day. Biasa, begitu aja mengalir. Day by day. Wow, manusia seperti ini tidak ada prospek hidup ke depan. Yang kedua, takut mati, berani hidup. Ini gimana lagi? Takut mati, berani hidup. Tambah bingung kan? Yang ketiga, takut hidup, berani mati. Takut hidup, berani mati. Nah, ini kan konyol. Tambah parah. Yang keempat, berani hidup, berani mati. Nah, saudara pilih mana? Kalau saya pribadi, saya memilih yang keempat. Berani hidup, berani mati. Rasul Paulus berkata, hidup adalah apa, saudara? Kristus, dan mati adalah suatu keuntungan. Ketika kita rindu untuk masuk pada level tersebut, maka saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau berbicara tentang sifat pesimis. Tidak pernah seorang bisa membuat terobosan baru dalam kehidupannya, atau boleh dikatakan mengalami keuntungan atau hidup sukses kalau dia pesimis. Baik dalam dunia bisnis, dalam pelayanan, dalam rumah tangga, apa saja. Kalau sampai sudah pesimis, berarti saudara, saya tidak dapat berkata dengan kata-kata yang lain. Saudara simak sendiri. Baik saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sifat pesimis, saya ingin membaca dari satu bacaan kebenaran firman Tuhan. Karena ini bacaannya sangat panjang, saudara simak dan bisa mencatat saja ayat-ayat peristiwa yang pasti saudara juga telah membacanya. Peristiwa pada waktu Tuhan menjanjikan kepada umat Israel untuk memberikan tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Ini ada rentetan peristiwa yang luar biasa, dan peristiwa-peristiwa ini adalah peristiwa pembentukan karakter supaya memiliki integritas yang luar biasa. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau berbicara, saya menekankan tentang pesimistis. Minggu depan saya berbicara tentang optimistis. Oke? Baik. Begitu banyak umat Israel yang kalau kita lihat di dalam catatan sejarah, yang keluar dari tanah perbudakan Mesir, sehingga mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan yang berlimpah susu dan madunya,
Maaf, saya cuma berkata hanya ada 2 orang. Lalu saudara mungkin berkata, kok bisa 2 orang? Ada ribuan orang. Saudara, sorry, betul. Tetapi orang yang masuk, yang diizinkan Tuhan masuk keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, itu hanya ada 2 orang. Dan Musa sebagai pemimpin pun tidak masuk ke tanah perjanjian. Hanya bisa melihat dari jauh, tapi tidak diizinkan masuk. Saya tidak membahas Musa pada pagi hari ini. Tapi saya mau berbicara tentang orang-orang yang keluar. Nah, 2 orang yang masuk ke tanah perjanjian adalah Yosua dan Kaleb. 2 orang ini. Baik, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kembali pada pokok bahasan saya, yaitu tentang pesimistis. Mengapa orang-orang Yahudi, orang-orang Israel tidak diizinkan masuk di tanah perjanjian? Yang pertama, saudara catat baik-baik. Ya, terutama dalam situasi kita sekarang ini. Ya, situasi sekarang ini nggak perlu diulang-ulang, saudara sudah tahu sekalian. Baik, 1. Yang membuat mereka tidak diizinkan menikmati ketentraman dan beruntung seperti ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan untuk memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan supaya memperbaiki kelakuan. Dan yang kedua, supaya beruntung karena berlaku ramah. Namun orang-orang ini tidak mendapat bagian tersebut. Sebab pertama, karena mereka hanya sebagai pengamat saja. Sebab ada satu rasa takut, atau kita sebut dengan kalimat yang lebih jelas, yaitu karena penakut. Penakut. Corona membuat banyak orang jadi penakut, sampai iman pun goyah. Oke? Nah, saya mau berbicara tentang penakut. Kita lihat dalam Bilangan pasal 13 ayat 23 sampai ayat 23. Saya lompat karena banyak ayat. 23, 27, 31, 32 dan 33. Saya akan baca cepat-cepat buat saudara. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana satu cabang dengan setandan buah anggur. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Waktu Musa memanggil 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian ini. Nah, inilah orang-orang yang masuk. 12 pengintai termasuk Yosua dan Kaleb. Tetapi di sini bicara tentang 10 orang tersebut. Oke? Mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, dan mereka begitu terpesona, surprise. Mereka bilang, wow, luar biasa. Sebab mengapa? Saudara bayangin, satu tandan buah anggur saja 2 orang menggandarnya, atau 2 orang yang mengangkatnya, saudara, karena besar-besar anggur dan begitu luar biasa lebatnya. Hebat bukan? Oke, saudara. Mereka membawa juga buah delima. Jadi enggak ondo. Tuhan kita bukan Tuhan yang ondo atau omong doang. Enggak. Tuhan kita adalah Tuhan yang realistis. Tuhan yang real. Tuhan yang berkata A, Tuhan yang menjawab A. Tuhan yang menepati janjinya. Saudara, ada berapa banyak janji dalam Alkitab? Saya mencatat ada 32.000 janji dalam Alkitab. Saya membayangkan hanya ada 1 janji saja kalau kita peroleh, itu udah very the best. Oke, saudara? Nah, ini mereka pergi dan mengintai. Mereka lihat, mereka terpesona. Bahkan sampai mereka ingin membawa buktinya. Mereka potong buah delima, ambil anggur, ambil, dan mereka membawanya. Ayat 27. Mereka menceritakannya kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 31. Dengar baik-baik. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Wow. Belum perang udah kalah duluan. Oke. Nah, ini apa, sifat apa? Penakut. Penakut. Ayatnya yang ke 27. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32.
Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Saudara, gila banget saudara. Kapan mereka tahu? Kapan mereka tahu bahwa penduduk itu makan penduduknya? Oke? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, menurut saudara, ini konyol nggak? Kalau memang realitanya begitu, mereka udah gak akan pulang-pulang lagi. Apalagi membawa anggur, membawa buah delima dan buah-buah yang lain. Udah dimakan dong. Tapi karena dasar penakut, bikin banyak alasan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini adalah hidup oleh percaya, bukan karena penakut. Kalau sampai kita sudah dikuasai oleh rasa penakut dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menghasilkan buah. Kalau kita sudah hidup dalam penakut, maka kita tidak akan bisa progress atau to grow up untuk menghasilkan hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus, saya berdoa dan saya angkat tangan dan saya minta berkat dari surga turun buat saudara. Singkirkan semua roh penakut dari kehidupan kita. Katakan amin. Takut mati, takut rugi, takut mencoba, takut gagal, takut nggak lulus, takut nggak prospek, semua kutolak dalam nama Yesus. Keluar dari pemikiran dalam kehidupan kita. Anak Tuhan jangan penakut. Katakan kiri kananmu, anak Tuhan jangan penakut. Anak Tuhan jangan penakut. Katakan amin saudara. Katakan kiri kananmu, anak Tuhan jangan penakut. Tuhan tidak memberikan kita roh penakut, tapi keberanian untuk percaya. Katakan amin saudara. Yang kedua, mengapa mereka begitu pesimis? Karena persoalannya. Jadi ini ada kesinambungan. Catat saudara, karena penakut yang pertama, yang kedua, karena tidak percaya. Don't believe, tidak percaya. Sekalipun sudah mengecap, sudah punya kesaksian, udah lihat dengan mata kepala sendiri, udah rasakan sendiri, bahkan udah menggandarnya dan bawa pulang, tapi masih gak percaya. Masih gak percaya. Penakut membuat menjadi tidak percaya. Saudara, kita diizinkan untuk stay home, kita diizinkan untuk ini dengan situasi yang sudah dikatakan oleh pemerintah secara protokoler. Ya tinggal jalankan saja apa yang pemerintah sampaikan buat kita. Yang penting social distance, yang penting jaga kebersihan, stay healthy, ya stay cleaner, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Berjalanlah, lakukanlah bagianmu, maka Allah akan intervensi. Nah ini butuh percaya. Yohanes pasal 14 ayat 12 sampai 14. Ingat, jika tidak percaya berarti tidak akan mendapat bagian dalam janji-janjinya Tuhan. Amin, saudara. Nah, di sini sekalipun mereka orang-orang ini sudah melihat, tapi mereka kamanpu siangsin, don't believe. Yang ketiga, saudara, yang pertama apa? Jangan sampai lupa, karena ini ada kesinambungannya. Yang pertama, karena mereka begitu penakut, sehingga mengada-adakan banyak cerita, bikin banyak alasan. Oh, di sana raksasa akan makan kami, penduduk makan penduduk. Padahal mereka nggak lihat kejadian-kejadian itu. Terlalu banyak alasan. Yang kedua, penakut itu muncul kenapa? Karena nggak percaya. Nggak percaya akan janji-janji Tuhan. Hari ini firman Tuhan datang mengajar kita untuk percaya bahwa Tuhan kita Alfa dan Omega. Tuhan ya dan amin. Apa yang dia katakan, firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Katakan amin, saudaraku. Haleluya. Yang ketiga, tidak dipercayai. Penakut tidak percaya, sekarang tidak dipercayai.
Tidak pernah ada terobosan baru. Tidak pernah bisa masuk ke tanah perjanjian. Tidak pernah bisa menikmati susu dan madu yang melimpah-limpah ketika melihat musuh, melihat masalah lebih besar dari kuasa yang ada di dalam nama Yesus, dari kuasa yang sudah ada di dalam diri kita. Bagaimana bisa dipercaya? Bagaimana bisa dipercaya? Saya tidak perlu menjelaskan ini panjang lebar, habis waktu saudara-saudaraku. Yang pertama penakut, yang kedua tidak percaya, yang ketiga tidak dipercayai. Tidak dipercayai karena penakut, karena tidak percaya, makanya tidak dipercayai. Jelas, sederhana, simple, dan saya percaya itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Contoh saudara-saudara, ketika saudara berdiri di depan bus 1 meter, saya bisa membuat bus itu menjadi korek api, kotak korek api yang kecil. Tapi bus itu akan menutup semua pandangan saya ketika saya berdiri 1 meter di balik bus itu. Namun bagaimana saya membuat bus ini menjadi satu kotak korek api yang kecil? Caranya adalah saya menjauh dari bus, saya naik ke lantai 15 dan saya menatap bus di bawah. Bus itu menjadi kecil sedangkan pandangan saya lebih luas. Anak Tuhan, jangan seperti ayam. Makanya jadi fried chicken. Saudara pernah tahu ada fried Raja Wali? Nggak ada. Raja Wali goreng nggak ada. Yang ada cuma ayam goreng. Kenapa? Karena hanya melihat ke bawah, mengais cacing, mengais sampah, mengais tanah. Tapi ketika kita jadi Raja Wali, kita akan naik dengan sayap iman kita, membumbung tinggi ke atas sana. Terbang semakin tinggi, semakin melihat, semakin tinggi, semakin luas pandangan, semakin tinggi, semakin penuh dengan kemuliaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Yang keempat, jangan lupa yang pertama apa? Katakan saudara, yang pertama apa? Yang pertama adalah penakut. Ini bicara tentang pesimis. Yang kedua, tidak percaya. Yang ketiga, tidak dipercayai. Jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak dipercayai. Yang keempat, suka bersungut-sungut. Pasal 14. Bilangan pasal 14 ayat 1 dan 2. Lalu segenap umat itu ayat 33 tadi dengan jelas berkata, ya, ayat 33 juga kami telah melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, orang berasal dari orang raksasa, dan kami melihat diri kami seperti belalang. Nah, ini kan bodoh sendiri, saudaraku. Ya, siapa suruh mau lihat dirimu sebagai belalang? Bagaimana mengalahkan raksasa? Jadi raksasa. Amin, saudara. Miliki imannya raksasa. Jangan iman belalang. Makanya, yang bagian yang keempat, suka bersungut-sungut. Ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Saudara, inilah orang yang suka bersungut-sungut adalah orang yang patah arang. Orang yang suka bersungut-sungut adalah orang yang tidak bisa progres. Orang yang suka bersungut-sungut adalah orang yang tidak bisa ada kemajuan dalam kehidupannya. Hari ini dengan situasi ini, stop bersungut-sungut. Katakan amin, saudara. Tapi mengucap syukur dalam segala hal. Masih ada lagi. Yang kelima. Saudara catat ya, saudara. Saya tidak bicara panjang lebar pada pagi hari ini. Yang kelima. Ayatnya yang ketiga. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Saudara, Tuhan menjanjikan mereka. Tuhan membawa mereka ke negeri ini supaya apa, saudara? Supaya memberikan mereka kelimpahan. Tapi sekarang mereka berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara, renungkan bagian ini. Yang kelima, orang-orang pesimis karena selalu otaknya negatif, suka berpikiran negatif. Masa mereka bisa bilang, Tuhan,
Tuhan yang sudah membuat begitu banyak mujizat kepada mereka. Sewaktu di Laut Merah saja, waktu Firaun dengan pasukan datang, itu laut bisa terbelah untuk menyelamatkan mereka. Dan Firaun semua tenggelam dengan prajurit-prajurit. Biji mata tuh, orang Ambon bilang, "Woi, ospun biji mata tuh tertabuka kah, subuta kah?" Maksudnya begitu sudah. Subuta kah? Saya bisa lihat akan tuang Allah sudah curu campur tangan. Amin, saudara. Artinya, kamu kok picek, gak bisa lihat betapa dahsyat Tuhan dengan kegagahan dan keperkasaannya menuntun. Waktu kelaparan di padang gurun, Tuhan memberikan mana dan puyuh. Os buta kah? Waktu malam Tuhan memberikan tiang api. Waktu siang Tuhan memberikan tiang awan untuk menuntunmu. Os buta kah? Nah, ini orang-orang bisa pikiran negatif sama Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kami ke sini? Supaya kami tewas oleh pedang, padahal belum tewas. Hah? Celakanya lagi, supaya istri-istri kami, anak kami ditawan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, ini suka duniawi terus. Mesir kan duniawi, kedagingan, perbudakan malah. Ingin balik lagi ke Mesir. Ini apa, saudara? Yang kelima, suka pikiran negatif. Ulang dari pertama. Yang pertama, penakut. Yang kedua, tidak percaya. Yang ketiga, tidak dipercayai. Yang keempat, suka bersungut-sungut. Yang kelima, otak negatif. Pikiran berpikiran negatif. Yang keenam, yang terakhir, dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Dengar baik-baik. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Nah, ini bahaya, saudara. Karakter yang keempat membuat menjadi pesimis, tidak bisa maju, tidak ada progres, karena memiliki karakter pemberontak di dalam hidupnya. Karakter apa, saudara? Pemberontak. Ini kalau saya bicara tentang hierarki, maka khotbah saya akan tambah panjang. Jadi saya batasi di sini. Karakter pemberontak. Kita lihat zaman sekarang ini, zaman edan ini sebenarnya bukan zamannya sing edan. Sing edan ini si wonge sing edan. Tapi baiklah, karena ini istilah, gak apa-apa saya pergunakan. Zaman edan ini, kita lihat, saudara, kalau sedikit tersinggung dengan gembala atau pendeta, maka apa? Pindah gereja. Bahkan celakanya lagi kalau tersinggung dengan gembala atau bikin gereja baru. Nggak tahu mau dibawa kemana itu jemaat atau umat. Persaingan dengan alasan ayat-ayat suci, dengan alasan ayat firman Tuhan, hanya untuk pembenaran diri. Ada tuh lagi rame tuh di medsos tuh, ada yang kawin lagi lalu pakai ayat-ayat. Pakai ayat-ayat bilang ini untuk bela diri. Konyol semua, saudaraku. Ini semua adalah karakter pemberontak. Yang lucunya, istri yang melahirkan anak-anaknya dijelek-jelekin. Tapi saya akui, saya angkat jempol dan saya beri respect. Istri hebat yang tidak pernah membela diri. Wow, rame di medsos, gak perlu bicara siapa. Asal tahu aja. Oke, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara-saudara, karakter pemberontak. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir." Silakan. Kalau bukan Tuhan yang angkat, celakalah engkau. Dan fakta, orang-orang ini tidak ada satupun yang masuk ke tanah perjanjian. Amin, saudaraku. Musa adalah pilihan Tuhan. Musa yang dipanggil oleh Tuhan melalui proses yang luar biasa. Dia harus tinggalkan kemewahan singgasana. Dia harus lari ke padang gurun Paran sana. Dia harus tinggal sebagai gembala domba. Dia harus tinggal sebagai petani di sana. Proses yang panjang. Saudara, ketika dia membalik, dia bilang, "Wow, itu semua aku yang bangun, Mesir saya yang bangun. Saya pangeran yang hebat. Kenapa bodoh amat aku ini?" Tapi no, Musa nggak pernah berkata demikian. Obey, saudara, dia taat, saudaraku.
Itulah yang membuat Tuhan memanggil Musa. Musa. Saudara, saya dapat satu hikmat. Ketika Tuhan memanggil Musa, Musa tanya, siapa? Apa yang harus kusampaikan? Siapa yang mengutus aku? Tuhan berkata, I am is I am. Saya renungkan ini. Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa adalah Tuhan, Tuhan yang pasti. Tuhan bukan Tuhan yang kemarin. Tuhan bukan Tuhan yang terlalu lama, tapi is present. Tuhan yang sekarang. I am is I am. Dibicarakan present tense, bentuk sekarang adalah Allah yang sekarang. Hari ini, jangan lagi memiliki karakter penakut, hidup yang tidak percaya, menimbulkan ketidakdipercayai, suka bersungut-sungut, suka berpikiran negatif. Yang terakhir, karakter pemberontak. Tapi percayalah, ketika Tuhan memilih kita, Tuhan akan melengkapi kita. Ketika Tuhan memilih kita dengan situasi ini stay at home, maka Tuhan Yehova Jireh, khotbah-khotbah saya yang lalu, itu semua digenapi. Tuhan akan memberkati dan memelihara kita dengan sempurna. Haleluya. Firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi saudara sekalian. Jangan pesimis. Biarlah kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Minggu depan saya berbicara optimistis. Dan kuasa Tuhan dinyatakan, umatnya diberkati. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagimu. Hari ini kami telah belajar sedikit dari firman Tuhan, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang pesimis, karena kami mempunyai Tuhan, Allah yang hidup. Karena firman Tuhan diberikan bermanfaat untuk memberitahukan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, supaya kami dapat bergaul karib dengan Tuhan, beramah dengan Tuhan, maka kami akan hidup peroleh keuntungan. Tuhan, tolong kami, jauhkan kami dari penakut, jauhkan kami dari ketidakpercayaan. Tuhan, jauhkan kami supaya kami berikan kami supaya kami dipercayai oleh Engkau. Tolong kami supaya menjadi orang yang tidak bersungut-sungut. Dan biarlah kami datang kepada Tuhan dengan memiliki sifat humble, taat, obey, bukan pemberontak. Bapa, dengar doa hamba-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kau berkati semua pemirsa sekalian. Hari ini, bagi mereka yang pesimis dengan penyakit mereka, bagi mereka yang pesimis dengan ekonomi mereka, bagi mereka yang pesimis dengan kesehatan mereka, dengan situasi mereka, pada saat ini dengan tangan yang kuangkat ke surga, aku berdoa. Biarlah surga intervensi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kutuk dosa, semua kutuk penyakit, semua kutuk yang menghalangi berkat, aku cabut dengan otoritas dalam nama Yesus. Tuhan bebaskan mereka, Tuhan bebaskan mereka, Tuhan bebaskan mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan teguhkan iman mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami penakut, ampuni kami kalau kami kurang percaya, ampuni kami Tuhan supaya kami bisa dipercayai, ampuni kami ketika kami suka bersungut-sungut, ampuni kami kalau kami suka memberontak, ampuni kami kalau kami suka punya pikiran-pikiran yang negatif, ampun Tuhan. Dan biarlah kasih dari surga mengalir dalam hidup kami, menyembuhkan kami, memulihkan kami, membenarkan kami, dan kami boleh naik terbang seperti Raja Wali, dan kami boleh menikmati kemuliaan Tuhan. Berkati mereka, berkati jemaat Tuhan pemirsa sekalian, di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus, berkat kesembuhan, kuasa mujizat, dan berkat jasmani Tuhan berikan melimpah-limpah dalam kehidupan setiap jemaat dan pemirsa. Hari ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus, aku hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Orang percaya bersama katakan, amin, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Jadilah generasi Kristus yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.